tim nasional Spanyol benar-benar mengejutkan semua pihak usai keluar sebagai juara Piala Euro 2024. Skuad La Furia Roja berhasil mengalahkan timnas Inggris dengan kemenangan dramatis 2-1. Kesuksesan ini merupakan buah dari kerja keras sang pelatih Luis de la Fuente. Pelatih berkepala pelontos ini sebelumnya sempat diragukan membawa prestasi cemerlang karena menghilangkan filosofi tiki-taka. De la Fuente juga berhasil mengorbitkan sejumlah bintang-bintang muda masa depan tim Matador. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap tim nasional Spanyol juara Euro sebagai berikut. Memilih pelatih yang gak pernah juara apapun. Tim nasional Spanyol sempat kesulitan mencari pengganti dari Luis Enrique pasca hengkang di tahun 2022 yang lalu. RFIF selaku federasi setempat mengajukan 4 calon pengganti Enrique, mulai dari Pep Guardiola, Mauricio Pochettino, Roberto Martinez sampai dengan Zinedine Zidane. Namun RFIF secara tiba-tiba menunjuk Luis de la Fuente sebagai pelatih barunya. RFIF dinilai terlalu dini menunjuk de la Fuente menangani klub sekelas Spanyol. Pasalnya pelatih 62 tahun ini belum punya pengalaman yang cukup untuk menangani tim nasional. Di level klub, de la Fuente juga nggak punya catatan yang mentereng. Pelatih kelahiran Haro ini belum pernah membawa prestasi dan satupun trofi untuk Deportivo Alaves. Namun De La Fuente pernah membawa prestasi cemerlang untuk tim muda Spanyol. Sang pelatih sukses membawa Spanyol U19 dan U21 meraih gelar Piala Euro. The Athletic menilai De La Fuente punya kelebihan sebagai pelatih yang mudah diatur. Luis Rubiales menyebut ini menjadi sebuah nilai tambah untuk sang pelatih. Presiden dari RFIF ini mengatakan De La Fuente akan bisa memberikan prestasi cemerlang. Rubiales yakin dengan proyek jangka panjang yang telah disusun oleh sang pelatih. De La Fuente mengungkapkan akan memanfaatkan semaksimal mungkin para wonderkid, terutama mengeksploitasi secara benar wonderkid Barcelona yang bersinar. De La Fuente akan memaksimalkan formasi 4-2-3-1 di mana sektor gelandang menjadi hal yang paling sentral. Sang pelatih juga bisa menggunakan formasi 4-3-3 untuk menjaga stabilitas permainan. Ambisi besar juara Piala Euro. Meski sempat diremehkan, Luis de la Fuente mampu membuktikan kualitasnya. Racikan strategi sang pelatih mampu membuat skuad La Furia Roja bersaing di turnamen besar. De la Fuente berhasil membawa Spanyol juara Nation League mengalahkan negara kuat. Salah satunya adalah timnas Italia yang sempat mengakui kehebatan La Furia Roja di semifinal. Skuad negeri Matador berhasil menaklukkan skuad Gli Azzurri dengan skor tipis 2-1. Selanjutnya giliran Kroasia yang mampu ditumbangkan oleh tim Matador di partai final. Meskipun gagal mencetak gol di waktu normal, Spanyol mampu juara lewat drama adu penalti. De la Fuente berhasil meraih trofi pertama bersama tim nasional Spanyol senior. Pelatih berkepala pelontos ini juga sukses memutus puasa gelar skuad banteng selama 12 tahun. Tim Matador terakhir kali meraih trofi bergengsi adalah pada Euro 2012 yang lalu. De la Fuente merasa sangat puas dengan pencapaiannya bersama timnas Spanyol. Sang pelatih langsung bilang seharusnya dirinya mendapatkan pujian dari banyak pihak. Prestasi De La Fuente bisa konsisten setelah membawa Spanyol tampil apik di kualifikasi Piala Euro 2024. La Furia Roja berhasil tampil mendominasi dengan menjadi pemuncak klasemen Grup A. Tim Matador mampu tampil moncer sejak membabat habis timnas Georgia dengan skor 7-1. Skuad negeri Matador juga berhasil menang telak atas timnas Siprus dengan skor 6-0. Tercatat timnas Spanyol hanya menelan 1 kekalahan di sepanjang kualifikasi Piala Euro 2024. Skuad Matador juga menjadi tim paling produktif dengan torehan 25 gol. Hasil gemilang ini membuat Luis de la Fuente optimis bisa membawa Spanyol melangkah lebih jauh di Euro 2024. Dia bilang skuad Matador menjadi kandidat yang bisa juara. De la Fuente percaya dengan generasi yang dimiliki timnas Spanyol saat ini. Dirinya yakin gak akan mengecewakan publik sepak bola negeri Matador. De la Fuente juga gak gentar meskipun Spanyol tergabung ke dalam grup neraka.
Padahal Kroasia, Albania hingga Italia sudah siap untuk mengubur mimpi Spanyol. Di sisi lain, De La Fuente juga patut mewaspadai permainan apik Kroasia dan Italia. Kedua negara ini sempat merepotkan anak asuhnya di ajang UEFA Nations League. Meskipun yakin juara, De La Fuente mengaku akan sulit untuk menjalani pertandingan di Grup B Euro 2024. Berani tinggalkan pemain berpengalaman. Keyakinan Luis De La Fuente ini nggak diikuti dengan keputusan yang baik. Mantan pelatih Deportivo Alaves ini disorot karena meninggalkan beberapa pemain berpengalaman. Buktinya sang pelatih berani nggak membawa pemain yang tampil gemilang bersama Real Madrid. Dani Ceballos, Fran Garcia bahkan dikesampingkan oleh De La Fuente. Padahal ketiganya berhasil tampil impresif bersama skuad Los Blancos. Skuad Matador juga enggan membawa Pedro Porro dan Marco Asensio di perhelatan Euro 2024 ini. Padahal Porro mampu menjadi andalan dari Tottenham Hotspur dengan catatan 35 pertandingannya. Gak cuma itu, Pedro juga sukses menorehkan 3 gol dan 7 assist. Sementara itu Asensio masih tampil menjanjikan bersama Paris Saint-Germain. Mantan pemain Real Madrid ini berhasil mencetak 4 gol dan 5 assist bersama Les Parisiens. Namun keduanya justru dikesampingkan di perhelatan Piala Euro 2024. De La Fuente bahkan lebih memilih membawa banyak pemain muda untuk bersaing di Euro 2024. Bahkan gak sedikit pemain yang belum punya pengalaman diangkut oleh sang pelatih. Contohnya Lamine Yamal yang menjadi pemain muda yang baru menjalani debutnya bersama Spanyol di Euro 2024. Winger 16 tahun ini menjadi tumpuan serangan bagi skuad Banteng. Selain itu, Robin Lenormand juga dipercaya meskipun belum punya pengalaman mentereng. Namun ketangguhannya di lini pertahanan membuat De La Fuente terpikat. Pemilihan skuad timnas Spanyol pilihan De La Fuente langsung mendapatkan sorotan tajam dari banyak pihak. Banyak yang meragukan kualitas kedalaman skuad yang dipilih oleh sang pelatih. Terlebih lagi, De La Fuente banyak memasukkan wajah-wajah baru di perhelatan Piala Euro 2024. Namun sang pelatih tetap yakin komposisi pemainnya sudah pas untuk skema permainannya. De La Fuente berharap dirinya bisa berjuang semaksimal mungkin di Piala Euro 2024. Pasalnya, pelatih 63 tahun ini ingin membuktikan regenerasi hebat yang ia racik. Timnas Spanyol sempat mengalami krisis pemain hebat ketika ditinggal oleh Carles Puyol hingga Andres Iniesta. Fuente bertekad ingin mengulang masa kejayaan Spanyol dengan pemain-pemain barunya. Nacho Fernandez ikut mendukung keputusan Fuente dengan banyak memakai pemain muda. Mantan pemain Real Madrid ini merasa jauh lebih muda dengan suasana yang dibangun oleh sang pelatih. Rodri juga memuji para pemain muda skuad negeri Matador. Dia bilang para pemain muda Spanyol bisa menularkan semangat mudanya ke para pemain lainnya. Dominan di final meski tanpa bermain tiki-taka. Meskipun diragukan banyak pihak, Luis De La Fuente tetap memasang target besar di Piala Euro 2024. Pelatih 63 tahun ini bahkan gak segan menyebut Spanyol sangat pantas untuk diunggulkan juara. De La Fuente percaya anak asuhnya bisa bersaing ketat dan melaju ke partai final. Komentar berani sang pelatih langsung dibuktikan sejak babak grup. Spanyol menjadi satu-satunya tim yang berhasil menyapu bersih semua laga. Padahal skuad La Furia Roja tergabung dalam grup neraka bersama dengan Italia dan Kroasia. Kehebatan tim Matador juga sukses menyingkirkan tim tuan rumah Jerman. De La Fuente membungkam mulut besar Jens Lehmann yang meremehkan tim Matador kurang berpengalaman. Legenda Jerman ini mengejek Spanyol sebagai tim bocah karena terlalu percaya pemain muda. Skuad La Furia Roja juga sukses menghabisi Prancis dengan skor 2-1 di semifinal. De La Fuente mengaku sudah mengetahui rahasia jitu mengalahkan skuad Le Bleu. Caranya dengan mengandalkan serangan dari Nico Williams dan juga Lamine Yamal. Namun Didier Deschamps selaku pelatih malah ogah membocorkan taktiknya ke publik. Namun rahasia taktik mantan pelatih Marseille ini tetap berhasil dibongkar oleh De La Fuente. Alhasil Spanyol berhasil melaju ke final dan menghadapi tim nasional Inggris. De La Fuente langsung berani koar-koar kalau Spanyol lebih dominan dari Inggris.
Namun De La Fuente ogah mengklaim kalau anak asuhnya lebih diunggulkan dari skuad tiga singa. Benar saja Spanyol memegang 66% penguasaan bola. Meskipun tampil dominan, tapi tim Matador nggak sibuk memainkan filosofi tiki-taka. Buktinya Spanyol mencatat 5 peluang emas sementara Inggris cuma punya 2. Selain itu, 2 gol dari skuad La Furia Roja juga berasal dari serangan cepat yang efektif. Spanyol juga punya mental juara meskipun sempat hampir kena comeback Inggris. Anak asuh De La Fuente tetap bermain dengan tenang saat Cole Palmer menyamakan angka. Perubahan filosofi Spanyol ini gara-gara De La Fuente ingin mengikuti Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia ini selalu mementingkan hasil akhir dibandingkan permainan cantik. Di akhir laga, Jude Bellingham terlihat frustasi dan marah dengan menendang bangku cadangan. Kemudian ada momen unik di mana Gavi yang tiba-tiba ikut selebrasi perayaan gelar. Pemain Barcelona ini merayakan kemenangan tim Matador sambil digendong oleh Aymeric Laporte. Kembalinya marwah Spanyol di tangan Luis de la Fuente. Keberhasilan timnas Spanyol juara nggak terlepas dari sosok Luis de la Fuente. Mantan pelatih Athletic Bilbao ini berhasil meraih gelar keduanya bersama La Furia Roja. Sebelumnya, pasukan Benteng Matador berhasil juara Liga Negara di 2023 yang lalu. Padahal De La Fuente baru memimpin selama 5 bulan setelah ditunjuk di bulan Januari tahun lalu. Awalnya, pelatih 63 tahun ini diremehkan habis-habisan karena kurang berpengalaman. Namun De La Fuente sukses memutus kutukan gagal juara yang sudah berlangsung selama 12 tahun. Terakhir kali La Furia Roja meraih gelar juara bergengsi internasional adalah di ajang Euro 2012. Di tahun tersebut Spanyol masih banyak diperkuat oleh generasi monsternya. Mulai dari Iker Casillas, Xabi Alonso, Xavi Hernandez hingga Fernando Torres. Selain itu, De La Fuente juga merupakan pelatih yang punya banyak hasil luar biasa tanpa banyak bicara. Sang pelatih lebih sering berbicara saat bekerja dalam meracik taktiknya. De La Fuente juga punya tugas berat dalam membawa timnas Spanyol lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Babak kualifikasi akan dimainkan dengan sistem grup yang bakal dilangsungkan pada 2025. Spanyol nggak boleh terlena dengan pencapaian yang sudah didapatkan. Pasalnya, Italia yang berstatus sebagai juara bertahan Euro 2020 gagal melanjutkan tren positif di Piala Dunia 2022. Gli Azzurri gagal melaju ke final usai takluk atas Makedonia Utara di babak playoff. Berbeda dengan Italia, Spanyol juga masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan Piala Dunia 2026. Sebelum menjalani kualifikasi, La Furia Roja bisa melakukan pemanasan di Liga Negara. Turnamen ini bakal kembali dimulai pada jeda internasional di bulan September nanti. Anak asuh dari Luis de la Fuente nggak perlu khawatir mengingat para pemain sudah punya mental baja. Marc Cucurella yang di musim lalu dihujat habis-habisan mampu tampil gemilang di Euro 2024. Gary Neville menjadi pihak yang pernah mengecam permainan Cucurella di Chelsea. Dia menyebut Cucurella hanyalah pemain hiasan yang gak bakal sukses di Euro 2024. Namun omongan Neville bisa dipatahkan dengan baik lewat performa impresif dari Cucurella. Mantan pemain dari Brighton ini tampil reguler dan sukses mencetak 1 assist di partai final. Selain Cucurella, Fabian Ruiz juga sukses membuktikan dirinya bersama timnas Spanyol. Luis Enrique sempat nggak melirik pemain PSG ini di Piala Dunia 2022 yang lalu. Hebatnya, Fabian Ruiz berhasil tampil apik sebagai pemain kreatif bersama Rodri. Kemudian ada Aymeric Laporte yang sempat diabaikan oleh Didier Deschamps. Padahal mantan pemain Manchester City ini sangat berharap dipanggil Prancis pada periode 2019 hingga 2021. Meskipun nggak dilirik Prancis, Laporte justru berhasil tampil kokoh di jantung pertahanan Spanyol. Rafael Benitez memuji habis-habisan performa La Furia Roja di Piala Euro kali ini. Mantan pelatih Liverpool itu mengatakan Spanyol adalah tim modern yang punya permainan dinamis. Orbitkan bintang masa depan berharga mahal. Kesuksesan Spanyol juara Piala Euro menjadi berkah tersendiri untuk para pemain muda.
Luis de la Fuente berhasil mengorbitkan bintang muda di Piala Euro 2024. Sebut saja Lamine Yamal yang kerap dijuluki sebagai bocah ajaib di Euro 2024. Pemain Barcelona ini sudah mencetak rekor sebagai pemain termuda dengan usia 16 tahun 338 hari. Luis de la Fuente selaku pelatih sebelumnya sudah sangat yakin dengan bakat Yamal. Pelatih berkepala pelontos ini bahkan mengibaratkan Yamal sebagai tongkat sulap dari Tuhan. De la Fuente menganggap Yamal punya kemampuan istimewa yang gak dimiliki pemain lainnya. Ucapan sang pelatih benar-benar bisa dibuktikan di ajang Euro 2024 ini. Menghadapi Kroasia, Yamal sukses mematahkan rekor dari Kacper Kozlowski. Diketahui pemain Brighton itu mencatatkan rekor sebagai debutan termuda di usia 17 tahun 246 hari. Rekor hebat Yamal semakin sempurna dengan mencetak asis brilian untuk Dani Carvajal. Kemampuan sang pemain benar-benar dibutuhkan sehingga dirinya menjelma sebagai tumpuan. Gak mengherankan dirinya kembali mencetak rekor sebagai pencetak gol termuda menghadapi Georgia. Yamal mencetak rekor tersebut di usia 16 tahun 57 hari. Rodri selaku rekan satu timnya gak segan-segan memuji performa apik dari Lamine Yamal. Menurut pemain Manchester City ini, Yamal merupakan pemain paling penting untuk timnas Spanyol. Padahal sebelumnya Yamal sempat diremehkan sebagai pemain yang kurang berpengalaman. Adrien Rabiot bahkan secara berani menantang Yamal sebelum laga menghadapi Prancis. De la Fuente memuji Yamal yang dinilai punya permainan sangat agresif. Dia mengatakan sang pemain mampu menjalankan perintah dengan sangat baik. Selain Yamal, De la Fuente juga berhasil mengorbitkan bintang muda yang lainnya. Fermin Lopez, Alex Baena, Nico Williams sampai dengan Pedri juga menjadi tumpuan utama La Furia Roja. Nggak mengherankan para klub tersebut kecipratan banyak keuntungan pasca Piala Euro 2024. Harga mereka pun diprediksi bakal melejit drastis. Yamal menjadi pemain yang kenaikannya paling signifikan dengan nilai pasar 90 juta euro. Padahal sebelum Piala Euro nilai pasar Yamal hanya menyentuh 75 juta euro saja. Tim nasional Spanyol juga melahirkan sosok berpengalaman di jantung pertahanan. Skuad La Furia Roja sendiri selalu kesulitan mencari pertahanan handal dalam beberapa tahun terakhir. Era tersebut dimulai sejak pensiunnya Sergio Ramos dan Gerard Piqué. Sejak kepergian keduanya, lini pertahanan Spanyol selalu diserang dan sulit untuk bertahan. Itulah ulasan kronologi lengkap tim nasional Spanyol yang berhasil menjuarai Piala Euro 2024. Bagaimana pendapatmu? Apakah Luis de la Fuente bisa mempertahankan konsistensi mereka di ajang internasional lainnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.